kelompok mata kuliah perancangan database akan menampilkan video tentang database rumah sakit. Yang beranggotakan pertama saya Afiza Faras, PP 235720111024. Saya Ero Rizky Febrido dengan NIM awalan 23 akhiran 22. Saya Mutroy Azratina awalan 23 akhiran 11. Baiklah, berikut adalah penjelasan tentang database rumah sakit. Baiklah, saya akan menjelaskan alasan atau latar belakang dalam pemilihan judul database kami, yaitu judulnya Sistem Manajemen Informasi Rumah Sakit. Kami memilih judul tersebut karena menunjukkan fokus penelitian pada pengembangan sistem informasi untuk rumah sakit. Judul ini pun memberikan gambaran singkat tentang tujuan penelitian, yaitu membangun sistem manajemen informasi yang terstruktur dan terintegrasi untuk rumah sakit. Rumah sakit merupakan pusat perawatan kesehatan yang kompleks di mana data menjadi nyawa dari setiap layanan yang disediakan. Manajemen data yang efektif pun dan efisien sangat penting untuk memastikan kualitas layanan kesehatan yang optimal. Penelitian ini pun bertujuan untuk mengembangkan sistem manajemen informasi rumah sakit yang terstruktur dan terintegrasi untuk mengatasi ketidakjelasan dalam manajemen rekam medis dan meningkatkan efisiensi administrasi rumah sakit. Penelitian ini pun terfokus pada pengembangan tabel-tabel data yang diperlukan untuk mengelola informasi pasien, staf medis, dan administrasi rumah sakit. Manfaat penelitian ini pun kami harapkan dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan di rumah sakit dengan cara meningkatkan akurasi dan efisiensi manajemen rekam medis. Yang kedua, meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antar staf medis. Yang ketiga, meningkatkan penggunaan sumber daya yang efisien. Yang keempat, meningkatkan kepuasan pasien. Bisa disimpulkan, pengembangan sistem informasi manajemen rumah sakit merupakan langkah yang penting untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di rumah sakit tersebut. Dengan adanya kami memilih judul ini karena relevan, informatif, singkat, jelas, dan menarik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dan meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan kesehatan di Indonesia. Menjelaskan tentang database dan tabel dari rumah sakit. Pertama, di sini ada DB rumah sakit dan ada 10 tabel. Pertama itu ada tabel administrator, yang dimana strukturnya terdapat atribut ID admin, nama admin, dan waktu jaga. Dimana ID admin adalah primary key dari TB administrator atau tabel administrator. Yang kedua ada tabel admin dokter perawat, yang dimana di sini terdiri dari 4 tabel dari TB admin dokter perawat. Pertama ada ID data, ID admin, ID dokter, dan ID perawat, yang dimana ID ini semua merupakan foreign key dari TB admin dokter perawat. Yang ketiga ada TB daftar, berisikan ID daftar, ID admin, ID pasien. Di ID daftar memiliki primary key, sedangkan ID admin dan ID pasien adalah foreign key-nya. Yang keempat ada TB dokter. TB dokter berisi ID dokter, nama dokter, tanggal lahir, nomor HP, waktu kerja, spesialis, dan alamat dokter, yang dimana ID dokter merupakan primary key-nya dari TB dokter. Lalu TB dokter perawat, yang dimana ID dokter, ID perawat, dan spesialis. Di sini ada 2 foreign key, yaitu ID dokter dan ID perawat. Selanjutnya
ada TB admin, TB dokter admin. Sama seperti TB dokter perawat, di sini ada ID data, ID admin dan ID dokter. Di mana foreign key-nya ada ID admin dan ID dokter, dan primary key-nya ada ID data. Lalu ada TB pasien yang berisi ID data, nama pasien, jenis kelamin, diagnosa, dan alamat pasien, di mana ID pasien menjadi primary key-nya. Lanjut ada TB pasien dokter, berisi ID dokter, ID pasien, waktu periksa, dan resep, yang di mana ID sebagai primary key, ID dokter dan ID pasien sebagai foreign key-nya. Selanjutnya TB perawat, yang dimana ID perawat, nama dokter, spesialis, nomor HP, dan jam kerja, yang dimana ID perawat sebagai primary key-nya. Lanjut, yang terakhir ada TB rekam medis, yang dimana strukturnya atau atributnya berisi dari ID pasien, ID dokter, ID perawat, spesialis, diagnosa, waktu kerja, dan resep, yang dimana ID pasien, dokter, perawat adalah foreign key-nya. Akan menjelaskan mengenai perintah-perintah query database rumah sakit. Kita dimulai dari perintah select. Select ini artinya kita memilih tabel dari database yang kita bikin. Seperti pada database ini, kita memasukkan kode di bagian SQL dengan mengetikkan select kali pilih tabel yang mau kita tampilkan. Seperti di sini saya memilih tabel perawat. Maka ketika kita menekan Go, otomatis dia akan muncul di tabel perawat. Yang kedua itu ada perintah create. Create berarti kita membuat tabel dari database. Kita hanya perlu memasukkan tabel baru di sini. Karena seperti yang kita lihat, kita telah memiliki semua tabel yang diperlukan. Jadi saya hanya membuat tabel untuk uji coba. Di sini saya akan membuat tabel admin dokter dengan kolom 5. Maka otomatis tabel baru akan terbentuk. Kita cuma perlu mengisikan entity dari tabel tersebut. Selanjutnya ada perintah drop. Drop berarti menghapus entity dari tabel yang kita pilih. Seperti di sini, pada tabel daftar, kita tidak memerlukan mengenai entity pertama dari ID daftar, admin, dan pasien. Kita cuma perlu mencentang, lalu tekan delete untuk menghapus. Lalu yes. Selanjutnya ada insert. Insert berarti kita mengisi entity dari tabel yang kita bikin. Di sini ada tabel dokter. Pergi ke menu insert. Untuk ID dokter kita tidak perlu mengisikannya karena kita memakai auto increment, yang berarti ID akan otomatis terisi satu dan seterusnya ke bawah. Kita cuma perlu mengetikkan nama dokter, mengisi tanggal lahir, lalu nomor HP, waktu kerja, spesialis, dan alamat dokter. Setelah itu kita tekan Go, baru muncul nanti di daftar. Saya akan melanjutkan penjelasan saya mengenai perintah-perintah query database. Kita sampai ke perintah terakhir, yakni delete. Seperti di sini saya mencontohkan, saya ingin mendelete tabel daftar. Maka untuk caranya pergi ke operation.
cari di paling bawah, pilih menu delete data or table, empty the table, delete from. Di sini di confirm tertulis delete from tabel daftar dari database rumah sakit. Maka untuk itu kita harus mengetikkan OK supaya tabel tersebut terdelete gitu. Seperti itu. Baiklah, sekian hasil video presentasi perancangan database rumah sakit di mata kuliah perancangan database. Jika ada kesalahan di dalam video ataupun penjelasan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.